Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Danda Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrian Nur Setiawansah. Kami berdua dari 11 IPA 5. Di sini kita akan membahas tentang minyak bumi. Minyak bumi biasanya kita pakai untuk sebagai bahan bakar untuk truk, mobil, bus, sepeda motor, bahkan pesawat terbang. Untuk di Indonesia, minyak bumi dikelola oleh pemerintah, yaitu dikelola oleh Pertamina. Pertamina akan mengelola atau mengambil minyak bumi, kemudian akan disalurkan ke rakyat melalui SPBU. Minyak bumi merupakan campuran kompleks dari senyawa-senyawa hidrokarbon, baik senyawa alfatik, alisiklik, dan aromatik, yang sebagian terdiri atas alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Dengan sedikit senyawa nitrogen 0,01 sampai 0,9%, belerang 0,1 sampai 7%, oksigen 0,6 sampai 0,4%, dan senyawa logam dalam jumlah yang sangat kecil. Komponen minyak bumi. 1. Golongan alfatik. Termasuk dalam golongan ini adalah alkana, baik dengan rantai lurus maupun rantai bercabang. Alkana dengan rantai lurus merupakan komponen utama dalam minyak bumi. Golongan alisiklik. Termasuk golongan alisiklik adalah golongan sikloalkana atau metil siklopentana dan etil sikloheksana. Yang ketiga, golongan aromatik. Termasuk golongan ini adalah benzena dan keturunannya. Pengolahan minyak bumi. Tahap 1 yaitu distilasi fraksinasi. Dan selanjutnya tahap kedua yaitu Cracking, perengkahan, pemecahan rantai, aktivisasi pembentukan akil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, isomerasi, perubahan isomen, ekstraksi, pemisahan produk dengan menggunakan pelarut sehingga diperoleh hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik, kristalisasi, pemisahan produk melalui perbedaan titik carinya, treating, pembersihan kotoran dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau proses hidrogenasi. mutu bensin. Angka oktan menyatakan mutu bensin atau bahan bakar yang dibandingkan dengan bensin standar yang berisi isooktan dan N-heptana. Bensin dengan angka oktan tinggi mempunyai mutu yang baik. Jika suatu bahan bakar mempunyai angka oktan 80, artinya kualitasnya setara dengan kualitas bensin standar yang mengandung isooktan 80% dan N-heptana. Bahan aditif pada bensin yang berguna untuk menaikkan angka oktan adalah TEL atau tetraetilit. Penggunaan TEL. TEL mengandung logam berat timbal yang terbakar dan akan keluar bersama asap kendaraan bermotor melalui knalpot. Hal ini menyebabkan pencemaran udara. Senyawa timbal merupakan racun dengan ambang batas kecil. Artinya, pada konsentrasi kecil pun dapat berakibat fatal. Pembakaran tidak sempurna.
Pembakaran tidak sempurna dengan reaksi yang bisa kalian lihat di bawah ini. Menghasilkan karbon atau arang yang berupa asap hitam yang mengganggu pernafasan. Gas karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang tidak berbau, tidak berasap, tetapi dapat mematikan. Gas karbon dioksida menyebabkan perubahan komposisi kimia lapisan udara dan mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca atau treehouse effect yang memberi kontribusi pada peningkatan suhu bumi. Belerang. Adanya belerang dalam minyak bumi akan terbakar menghasilkan belerang dioksida. Gas belerang dioksida merupakan oksida asam yang dapat merusak zat hijau daun atau klorofil sehingga mengganggu proses fotosintesis pada pohon. Apabila SO2 bercampur dengan air hujan menyebabkan terjadinya hujan asam bersama-sama dengan NOx. NOx secara umum dapat menumbuhkan sel-sel beracun dalam tubuh makhluk hidup, serta meningkatkan derajat keasaman tanah dan air jika bereaksi dengan SO2. Sekian dari kami.